Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, anak-anak. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi ukuran letak data. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ukuran pemusatan data. Ada yang masih mengingat apa saja ukuran pemusatan data? Ya, betul. Ukuran pemusatan data itu 3M, mean, median, dan modus. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran letak data. Macam-macamnya adalah sebagai berikut. Sebelum Ibu mulai, Ibu mempunyai quotes. A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking, because her trust is not on the branch, but its own wings. Always believe in yourself. Oke, kita lanjut. Ini peta konsepnya. Ukuran letak data itu terbagi menjadi 3 macam. Kuartil, desil, dan persentil. Semuanya ada il-ilnya ya belakangnya. Diingat-ingat kalau ukuran letak data itu yang belakangnya il. Untuk kuartil itu apa sih? Kuartil itu nilai yang membagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dan di kuartil terdapat 3 nilai. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Atau kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Atau dalam bahasa Inggris, lower quartile, interquartile, dan upper quartile. Nah, di sini ada rumusnya. Kuartil data tunggal. Terletak di satu nilai data, biasanya kalau ini di nilai banyaknya data itu ganjil. Rumusnya kuartil data ke I adalah nilai data ke I dikali N ditambah 1/4, di mana N adalah banyaknya data. Langsung ke contohnya saja. Dipunyai soal bahwa tentukan nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga dari data 245, 7248. Semua ukuran pemusatan data, letak data, itu harus diurutkan terlebih dahulu. Banyaknya data ada 7, dan itu merupakan bilangan ganjil. Kemudian datanya diurutkan, dan Q1-nya adalah nilai data ke 1 dikali N-nya 7 ditambah 1/4. Per 4 ini karena ini kuartil ya, jadi membagi 4 bagian yang sama besar. Jadi nilai data itu yang kedua. Dan nilai data yang kedua itu 2. Dan untuk kuartil ketiga, nilai data itu yang ke-6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang ke nilainya 7. Oke, selanjutnya yang banyaknya data itu yang biasanya ini terletak di tengah-tengah. Jadi di tengahnya itu ada seperti ini contohnya. Tentukan nilai kuartil pertama dan ketiga dari data berikut. 3, 4, 9, dan seterusnya sampai dengan 5. Ini datanya masih belum urut, dan kemudian banyaknya data. Kita hitung di sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Dan data diurutkan. Kemudian nilai data ke 1 dikali 17 ditambah 1/4. Nilai data ke 4,5. Gimana itu ngerjainnya 4,5? Nilai data keempat kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Nilai data keempat itu adalah 2. Dan desimalnya, di sini ada desimalnya 0,5. Dan data sesudahnya dikurangi data itu. Jadi 2 ditambah 0,5 dikali 3 dikurangi 2. Sama dengan 2,5. Atau gampangannya, data ke 4,5. 2 antara 2 sama 3. 2 ditambah 3 dibagi 2. Jadi nilai datanya 2,5. Selanjutnya kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok mempunyai rumus yang hampir sama dengan mean, median, atau modus. Jadi di sini tuh Q pada kuartil I adalah tepi bawah ditambah I/4N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang kelas. Jadi I di sini misal ditanyanya kuartil kedua, maka I-nya diganti menjadi 2. Contohnya, tentukanlah nilai kuartil pertamanya. Kuartil pertama adalah Q1. Q1 nilai data ke-12 yang terletak pada 56 sampai 59. Kenapa
Q1 nilai data ke-12 karena Q1 itu 1/4 dikali banyaknya data. 1/4 dikali 48. 1/4 dikali 48 adalah 12. Nilai data ke-12 terletak pada, kita lihat frekuensi kumulatifnya, bahwa sampai ke 56 sampai 59 frekuensi kumulatifnya 13. Maka nilai data ke-12 ada di 56 sampai 59. Kita masukkan rumusnya, diperoleh 59 jawabannya. Kemudian selanjutnya ini ada desil. Desil itu membagi menjadi 10 bagian yang sama. Jadi terdapat 9 nilai desil. Kalau tadi kuartil membagi 4 bagian yang sama besar dan terdapat 3 nilai kuartil, kalau desil membagi menjadi 10 bagian yang sama dan terdapat 9 nilai desil. Yang pertama, desil data tunggal. Desil data tunggal itu sama ya rumusnya. Kemudian desil data kelompok. Di desil data kelompok ini, DI sama dengan tepi bawah ditambah I/10 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang kelas. Contohnya, banyaknya data itu dijumlahkan. Di histogram ini jelas bahwa 48 sampai ini maksudnya 38 ya. 38 sampai 40 itu 6 frekuensinya dan seterusnya hingga 53 sampai 55 ini frekuensinya ada 4. Kita jumlahkan ternyata dipunyai bahwa banyaknya data adalah 60. Dan desil ke-6 berarti 6/10 dikali 60. Berarti berapa? 36, benar. Data ke-36 terletak pada, kita hitung frekuensi kumulatifnya, terletak pada 47 sampai 49. Dimasukkan ke rumusnya, tepi bawah ditambah 6/10 dikali 60 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang kelas. Jadi nilai desil ke-6-nya adalah 46,93. Dan yang terakhir pada ukuran letak data adalah persentil. Persentil untuk data tunggal itu sama, dan untuk data kelompok yang membedakan hanyalah ininya saja. I tadi yang pertama I/4, yang kedua I/10, dan ini yang ketiga persentil adalah I/100. Yang sebagai contohnya, tentukan nilai persentil ke-30. Tadi gimana rumusnya? 30/100 dikali banyaknya data. Datanya setelah dihitung di frekuensi, jumlah frekuensi adalah 50, maka 30/100 dikali 50. Hasilnya data ke-15. Di manakah data ke-15 itu berada? Ternyata data ke-15 itu berada pada kelas 41 sampai 45. Dan tepi bawahnya 40,5 kita masukkan pada rumusnya. 40,5 ditambah 30/100 dikali 50 dikurangi 12 per 12 dikali 5 panjang kelasnya. Maka 40,5 ditambah 1,25 hasilnya 41,75. Sekian penjelasan dari Ibu. Maaf kalau terburu-buru kesannya. Tapi jika ada yang masih belum paham, silakan untuk bertanya atau berdiskusi di grup atau bertanya langsung kepada Ibu melalui pesan pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar matematika. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.